Semangat pagi, salam jumpa dan salam sehat bagi kita semua. Mari kita syukuri semua anugerah Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kita, dengan mempersekutukan kehidupan kita dalam saat teduh dengan rehat edisi Sabtu 26 September 2020. Kita siapkan hati, pikiran, dan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan dari Bilangan 27 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kekal, yang terus memelihara kami bersyukur atas anugerah-Mu dan seraya memohon pertolongan-Mu dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Roh Kudus, tolong kami agar kami mampu memahami dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Berfirmanlah di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Pemimpin yang mengandalkan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masyarakat Toraja pada zamannya mengenal konsep kepemimpinan. Sugi, barani, manarang, kinah, kaya, berani, pintar, dan berhikmat, merupakan salah satu contoh kepemimpinan yang dikehendaki manusia. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan yang dikehendaki Allah? Perikop ini berbicara mengenai peralihan kepemimpinan Musa kepada Yosua. Suka duka telah dialami oleh Musa bersama bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Musa telah bekerja keras dan dengan sekuat tenaga memimpin bangsa pilihan Tuhan ini.
Seringkali ia mengorbankan perasaannya, bahkan juga keluarganya dalam memimpin bangsa Israel. Tetapi Musa tidak diperkenankan Tuhan memasuki tanah perjanjian, hanya dapat memandang dari atas gunung karena ia telah melakukan sebuah kesalahan, yakni tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan umat Israel seperti domba yang tidak memiliki gembala. Ayat 17. Akhirnya Yosua dipilih Tuhan menggantikan Musa. Sejak masa mudanya, Yosua sudah menjadi abdi Musa. Ia telah menyaksikan langsung perbuatan besar yang dilakukan Allah bagi umat Israel. Yosua dipilih Tuhan bukan seperti kriteria menurut manusia, tetapi ada hal yang menarik. Karena Yosua penuh dengan roh. Ayat 18. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepemimpinan yang dikehendaki Allah ialah pemimpin takut akan Tuhan. Menjadi pemimpin bukanlah perkara yang mudah. Karena itu, doakanlah pemimpin kita agar mereka terus belajar mengandalkan kuasa dan pimpinan Roh Kudus dalam tugas dan pelayanannya, sehingga mereka semakin kuat dan takut akan Tuhan. Jika Anda seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, yang selalu mengandalkan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa firman-Mu telah menyapa kami di pagi yang indah ini. Firman-Mu telah mengajarkan kami untuk senantiasa mengandalkan Allah di dalam Roh Kudus, baik kami sebagai pemimpin pun kami sebagai masyarakat biasa. Bahkan juga Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk terus mendoakan pemerintah kami agar mereka mampu menjalankan roda kepemimpinan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kami melakukan semuanya ini dengan baik. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu segala aktivitas kami hari ini, pekerjaan kami, usaha dan rencana-rencana kami. Kiranya Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya, memberkati kami semua, mengaruniakan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan kepada kami semua, sehingga kami mampu berjuang, berkarya, bekerja hari ini dengan baik. Kami serahkan juga keluarga kami Tuhan, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati mereka di dalam sepanjang kehidupan mereka hari ini. Biarlah mereka pun tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Berkati majelis gereja-Mu Tuhan. Berkati pengurus organisasi intragerejawi. Berkati pemuda-pemudi-Mu di dalam mereka menjalani masa muda mereka, dan di dalam mereka menggapai cita-cita mereka. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, pulihkan dan sembuhkan mereka. Jemaat-Mu yang lalai, ingatkan. Jemaat-Mu yang berduka cita Tuhan, kiranya Engkau yang akan menguatkan dan mengokohkan mereka semua, khususnya kami semua gereja Toraja yang berduka atas meninggalnya Bapak Pendeta Polandus. Kiranya Engkau menguatkan gereja-Mu Tuhan, menguatkan kami semua dalam menghadapi duka cita ini. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa buat yang bersuka cita. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, kiranya Engkau yang akan selalu menopang mereka dan mengasihani mereka, bahkan memampukan kami
untuk saling mempedulikan satu dengan yang lain, terlebih saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapa, kami menyerahkan pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Pergumulan pandemi yang kami rasakan Tuhan, kiranya Engkau yang akan berperkara di dalamnya. Pulihkan bangsa kami dari pandemi ini. Pulihkan kami semua Tuhan. Iya Bapa, kami berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Tuhan berkati sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan biarlah tetap menjadi berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa membawa seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berperkara di dalam setiap kehidupan yang kami jalani hari ini, sehingga semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan mampukan kami untuk terus mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami senantiasa dilindungi dari COVID-19. Ini harapan kami Tuhan, sukacita kebahagiaan kami, permohonan kami. Sendengkan telingamu, dengarkan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.